pastikan kembali dalam pengukuran tekanan darah yang masih suka keliru. Ya, pasang mansetnya di mana sih teman-teman? Tiga jari Di apa? Di arteri, brachialis. Ini kan? Ya. Tuh, ya. Tempatkan stetoskop di sini. Mana stetoskop? Ada. Ya, stetoskop di sini tempatkan. Kemudian ini stetoskop nggak usah dipegang-pegang. Ya. Tempatkan sini, kita cek nadi. Nah, sudah tuh, itunya udah benar. Pas ditanya sama saya, misalnya pasiennya kan ini stroke ya, hipertensi, masih kedenger tuh di telinga kalian detaknya pas dipompa. Apa yang harus kalian lakukan? Tambahin lagi berapa? 20 sampai 30. Jadi jangan patokannya misalnya karena ini merahnya cuma sampai 160, kalau lebih dari itu nanti meledak ini ya. Enggak lah, ya. Ya. Jadi kalau misalnya masih terdengar si detaknya itu, tambah sampai benar-benar tidak terdengar, baru kita stop, baru kita turunkan pelan-pelan. Dengarkan sistolnya, ya. Oke? Bisa ya? Ya, itu sepele ya, tapi kalau salah jangan ini. Karena misalnya pasien asli sampai 160, padahal pasiennya hipertensi kritis atau hipertensinya grade-nya grade 3 misalnya. Dia bisa di atas 180 ya, masih kedengeran padahal, tapi kalian langsung stop di atas 160 sistolnya, bisa ya. Oke, lanjut ya. Dan yang lain-lain, kemampuan pergerakan sama tadi, coba ditekuk, teruskan ya. Kemudian ini tadi ya, abduksi ya. Kemudian kakinya pun sama ya, tekuk, luruskan seperti ijab gas, mirip ya. Oke. Aduksi, abduksi. Kalau yang satu pakai B, ini D ya. Kemudian haji, apakah ada nyeri otot ya Pak pada saat mengganti baju, naik turun tangga, gerak sedikit Bapak sudah kesakitan ya, itu ada nyeri otot apa enggak, itu hanya inspeksi saja ya. Kemudian simetrisitas tubuh, ini bisa kita cek bersamaan dengan postur ya teman-teman. Kalau pasiennya mampu berdiri ya, kita pakai case yang bisa berdiri dulu deh, saya contohin ya. Sofian berdiri. Ini duduk, berdiri di sini, ngadep ke sebelah sana, ya. Nah, pada saat berdiri, pasien lurus, kita cek kesimetrisan, termasuk postur, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, ya. Simetris enggaknya bisa dilihat paling awal adalah dari bahu. Lihat nih, sama enggak? Sama kan? Iya enggak gini kan? Ya, tadi nggak gini kan, ya. Ada pasien begitu kan, ya. Kalau dia skoliosis, dia membentuk huruf S, maka dia tulang belakangnya juga akan berbeda. Ada kelainan, ininya pun bahunya akan ikut tertarik kan, jadi pasti nggak simetris, ya. Atau pasiennya patah kakinya, ya. Ini pasti akan jadi nggak simetris juga bahunya, ya. Itu rasionalnya. Jadi lihat dari bahu, keadaan bahunya bagaimana, ada apa namanya, ada pembesaran di daerah otot bahu apa enggak, kan kelihatan. Ini kalau pasien yang enggak buka baju ya enggak kelihatan. Kalau pasien aktif pasti harus buka baju ya, supaya kelihatan dia ada bengkak enggak, ya, ada perubahan bentuk tulang apa enggak, kelainan bentuk tulang apa enggak, ya. Gitu. Oke, sekalian kita melihat postur tampak depan, samping sama belakang. Kalau yang bagian depan kita lihat apa? Tadi ya, bahu, pembesaran otot bahu, bengkak pada lututnya, ya. Kemudian atau bengkok ya, lututnya kan ada yang bengkok ya. Misalnya contoh pada kasus apa? Pada kasus anak-anak dengan rahitis gini, ya, bentuknya, atau yang polio gitu. Oh kan, ininya kan si lututnya jadi berbeda ya, gitu ya. Oke, kemudian kelainan bentuk kaki. Kelainan bentuk kaki itu sebetulnya nyambung dengan yang nomor ini nih, 15, deformitas bentuk kaki ya. Apakah ada bentuk kaki yang hard foot, hammer foot, claw foot?
itu sudah pernah diajarkan di KMB 2. Lihat lagi modulnya ya, yang bentuknya kayak cakar, bentuknya apa namanya, dia bengkok begitu, ada yang dia curly atau saling tumpang tindih. Baca lagi ya, saya nggak akan jelaskan lagi ya. Jadi itu kelainan bentuk kaki, itu tampak depan tuh ya. Kemudian tampak samping, keadaan tulang servikal. Oke, coba ini servikal, ini torakal 1-12, kemudian ini lumbal, sebelah sini sakrum bawah ya. Servikal bagaimana keadaannya, kita bisa telusur, makanya ini harus coba juga ya. Servikalnya lurus enggak, sampai ke torakal lurus enggak ya, sampai ke lumbal lurus apa tidak, keadaannya gimana. Kalau ini kan lurus ya, tidak menyimpang, atau misalnya tidak apa ini kalau gini hiposis, ini lordosis, kalau ini skoliosis ya, bentuk huruf S. Pada kondisi apa? Pada kondisi ada kelainan tulang belakang itu pada kasus spondylitis tibi, jadi TB tulang ya, sehingga si mengubah anatomi tulang belakangnya, digerogotin sama si kuman itu ya. Oke, kemudian apalagi? Tampak samping sudah sama ya. Fleksi lututnya, ya ada masalah nggak nih? Saya dia gini fleksi ya, tadi kan ada masalah. Tampak belakangnya sama, kelainan tulang belakang tadi ya, hiposis, lordosis, skoliosis, harusnya kan lurus normalnya ya. Kemudian perubahan bentuk kaki sama, ada bentuk kaki yang abnormal apa enggak, kaitkan lagi sama yang deformitas tadi ya gitu. Kemudian popliteal, bentuk popliteal sini nih ya. Kalau ini kan lutut, nah belakang ini popliteal, ini ada yang bengkak enggak, ada kelainan enggak bagian sini ya. Kemudian perubahan bentuk kaki sama, ini kayaknya diulang-ulang ya. Oke. Kemudian inspeksi deformitas, nah itu tadi sudah, itu kita ngecek simetrisitas sama postur apabila pasiennya mampu berdiri. Gimana kalau pasiennya nggak bisa, pasien tidur, silahkan tidur lagi. Ini kita ngecek simetrisitas sama posturnya, berarti posisi pasiennya tertidur, posisi masih. Ya, ngecek simetrisitasnya, terutama bagian ekstremitas bawah, kita bisa ukur dengan menggunakan meteran. Ya, contoh pada kasus fraktur, dia ada yang patah misalnya, pasti kan akan ada yang memendek dong, ya. Jadi pasti antara kanan sama kiri suka nggak simetris. Dari mana? Dari mana tulang siasnya? Dari sini, dari situ. Kemudian kemana? Ke malleolus ini, bukan ke sini ya, ke sini nih, ke malleolus medialis. Ini kan mata kaki ya. Nah ini malleolus medialis. Dari crista iliaca, boleh dicatat atau kalau sudah diserpang silakan ya. Dari crista iliaca atau tulang panggul sini nih, tulang sias, kita tarik sampai ke malleolus medialis. Apa? Medialis. Dari crista iliaca sampai ke malleolus medialis. Misalnya di berapa senti? Boleh ini incinya dulu di atas, kemudian baru kita balik ya. Misalnya ini 88. Nah, kita cek juga yang sebelah sininya. Ya, sama atau tidak. Kalau sama berarti simetris. Kalau nggak sama berarti ada pemendekan. Ya, satu sih, artinya tidak simetris. Kemudian bahu masih bisa kita lihat simetris enggak. Ya, paling hanya itu aja. Tampak belakangnya bisa nggak Bu? Kalau pasiennya mampu miringkan, kita sama tadi telusur lagi ya. Kita telusur bagian dari servikalnya, torakal sampai ke lumbal. Tapi jangan sekali-kali ngemindahin pasien. Kalau CMS ngemindahinnya sembarangan, nggak boleh, karena dia harus pakai brace. Ya, jadi otomatis itu tidak bisa kita cek. Ya, paling hanya bahunya saja dia simetris apa enggak, dan kesimetrisan tadi di daerah ekstremitas kita ukur menggunakan meteran. Bisa ya? Oke, lanjut apa lagi? Kemampuan perubahan posisi, bergerak ya, berpindah ya. Kita berubah dulu posisi dari dia supinasi ke sim. Supinasi ke sim itu apa?
dari terlentang ke miring. Coba Pak miring. Nah ini boleh pakai bed rail ya. Ininya coba ininya diangkat. Nah ya, nah ditekuk. Sorry ya. Pasiennya tanya pada saat berubah posisi begitu, pusing enggak, nyeri enggak, matanya berpunang-punang enggak, pandangannya kabur enggak nyaman atau tidak. Kemudian posisikan lagi supinasi lagi, ya. Kemudian begitupun kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Pasiennya sama ya, dari mulai miring dulu, miring, kemudian ini nanti kakinya satu persatu turun ya. Syaratnya ya kalau nurunin pasien itu jangan langsung berak duduk gitu, nanti bisa hipotensi atau hipotensi karena posisi ya, bisa hipotensi ortostatik ya. Nanti pusing, kelengan, pandangannya kabur itu karena berubah posisinya dadakan ya. Jadi miring, kemudian ini satu-satu kakinya satu. Nah, oke. Duduk pasiennya, tanya pasiennya tadi sama ekspresinya, nyeri enggak, ada pusing enggak, pandangan kabur enggak, kemudian berkunang-kunang, mual ya, itu tanyakan sampai akhirnya dia berpindah ke kursi loh. Pokoknya selalu tanyakan pada saat dia berubah posisi atau berpindah atau ambulasi, tanyakan respon pasiennya ya. Itu otomatis sudah teman-teman melakukan 3 poin tuh ya. Poin apa namanya 11 berubah posisi ya, kemudian poin 16 kemampuan berpindah, dan juga 18 munculnya ekspresi ya. Udah 3 tuh ya. Oke, kemudian kemampuan berjalan yang atas ya, nomor 10 tadi belum ya. Kemampuan berjalan, kalau pasiennya nggak bisa berjalan ya jangan ya, berarti tidak terkaji. Kalau pasiennya mampu berjalan boleh ya, boleh kasih jalan. Nah dulu jangan dulu lagi jalan. Banget pasiennya ya. Oke, pandangan lurus Pak ya ke depan. Oke, silakan jalan. Kita di samping pasien. Nah lihat gaya berjalannya Pak. Saya masih di sini. Cepet banget ya. Oke, so, pelan-pelan. Ya. Oke, so, kita samping pasien, khawatir pasien jatuh kan? Coba balik badan lagi. Oke, so, silakan. Lihat apa yang kita lihat pada saat dia berjalan pasiennya. Gaya berjalan, bukan lenggak-lenggok kayak model ya. Tapi gaya berjalannya apakah terseret-seret. Lihat ekspresi wajah pasiennya, apakah kesakitan ya, gak nyaman ya, seperti itu. Oke, silakan duduk lagi. Kekuatan otot sama ya, nggak perlu diulang ya. Kemudian kekuatan otot sama, tangan dengan kaki. Lalu mana lagi nih? Muncul ekspresi sudah. Nomor 19 ya. Adanya luka fraktur. Ini luka fraktur tinggal diinspeksi oleh teman-teman. Kalau misalnya luka frakturnya di daerah kaki, berarti luasnya, ya, lokasinya, ya, kemudian apa lagi? Ada hematom enggak, kemerahan enggak, ya. Ada tanda-tanda infeksi, ya. Kemudian fleksi dan ekstensi lutut. Nah, gini caranya, termasuk rotasi ke dalam dan keluar. Jadi fleksikan, ekstensikan, ya, rotasi. Rotasi ke dalam dan ke luar. Bentuk sudut 90 derajat. Ini fleksi dan ekstensi plus rotasi. Dia mampu nggak? Dia lakukan sendiri. Ya, aktif atau pasif? Kalau aktif berarti dia mampu lakukan sendiri. Kalau pasif berarti harus kita bantu. Ya, coba Pak, tekuk. Terus luruskan. Bentuk sudut 90. Oke. Sekarang dorong ke arah badan. Nah, keluar badan. Nah, gitu ya. Itu rotasi, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Oh, resiko luka tekan, Pak. Luka fraktur sudah dislokasi ya, kelewat ya? Iya. Dislokasi, kontraktur itu mah diinspeksi saja ya. Apakah ada dislokasi? Biasanya dislokasi itu banyaknya di sini nih. Bahu, lutut sini, panggul, ya, dan rahang, ya. Kontraktur itu jadi dia ada kaku si tulangnya dan ototnya. Jadi pada saat misalnya pasien diposisikan gara-gara ini biasanya imobilisasi atau dia nggak digerakkan dalam jangka waktu yang lama, ya.
Saya pernah kejadian home care itu pasien ada yang begini terus nih selama dia tiduran atau bed rest itu, akhirnya pada saat kita mau luruskan kembali dia nggak mau, udah kaku ya, itu kontraktur ya. Kemudian resiko luka tekan itu di daerah tonjolan tuh sini kepala, siku, bagian panggul, kemudian popliteal, fibula sini ya, tumit ya. Samping dan belakang juga beda lagi ya. Oke, kemudian patellar tab ini kan. Oke, coba buka ini, bisa nggak? Saya. Oke. Nah, ini nih pada saat ini kan ini nggak ada yang kopong ya, atau dia tidak bengkak ya. Berarti kan normal ya. Artinya mineralnya masih cukup karena dia masih muda Sofyan ya. Tapi kalau pada lansia kan pada saat kayak gini dia bengkak atau enggak dia kopong kosong, berarti mineral tulangnya berkurang. Itu terjadi efusi berarti ya. Itu pengecekan patellar tab ya. Kemudian sindroma kompartemen, tanda khasnya 3 ya, 3P, yaitu nyeri hebat, kemudian tidak teraba nadi, melemah nadinya, sama satu lagi adalah pucat dan dingin ya, pucat dan akralnya dingin. Biasanya terjadi di ekstremitas bawah nih, dia dipasang bebat atau karena luka bakar ya, di atas 25%, sehingga ini terkumpul semua sirkulasi, akhirnya terjadi sindroma kompartemen ya. Kemudian yang terakhir gangguan sensasi, ini sama boleh pakai ini kalau filament kita cek di daerah sekitar yang ada trauma ya, jangan di bagian yang itunya, sekitar areanya, atau kalian kira-kira ya, jangan di bagian yang luka frakturnya ya. Ya karena kemarin Bu berarti dicek di bagian lukanya ya, enggak ya, di sekitarnya dia masih mampu nggak menggerakkan apa merasakan sensasi ya. Karena kalau dia nggak ngerasain sensasi tadi khawatir, karena khawatir dia ada penurunan sensasi yang mengarah ke sindroma kompartemen.